seorang yang cerdas, kalau dia mengandalkan kecerdasan diri, kemungkinan dia tidak akan. Halo teman-teman, kita kembali lagi di kanal YouTube Jurnal Anomali. Kita saat ini sedang berada di Sastra Coffee. Kali ini kita kehadiran politisi populer yang bernama Bung Budiman Sujatmiko. Selamat siang Bung Budiman. Selamat siang, ya. Bung Budiman ini mungkin banyak teman-teman atau publik mengenal ya sebagai aktivis dulunya. Nah, sekarang Bung Budiman ini sudah tidak di parlemen lagi. Nah, Bung Budiman ini terlibat di dalam sebuah komunitas atau proyek, kita boleh menyebutnya komunitas Inovator 4.0. Nah, kebetulan Bung Budiman sendiri juga di sana sebagai ketua. Jadi kita boleh tanya-tanya sama Bung Budiman, sebetulnya apa sih gagasan dibalik berdirinya komunitas 4.0? Katanya juga di sana banyak anak-anak muda yang terlibat. Ya, ini saya dengan teman-teman dirikan pada tahun 2018 ya, tanggal 17 Agustus. Dalam sebuah pertemuan di kafe juga waktu itu. Ya. Saya kumpulkan anak-anak muda seusia kamu banyak begitu, yang sebagian masih kuliah di luar negeri tapi lagi pulang ke Indonesia, sebagian sudah menetap di Indonesia, sebagian juga anak-anak Indonesia yang kuliah di Indonesia, bahkan ada juga sebagian yang tidak kuliah. Sekitar 20-an orang lebih, tanggal 17 Agustus 2018. Intinya begini, kita akan menghadapi sebuah era baru. Kita pernah di masa kita dulu menghadapi tantangan otoritarisme, kita bersepakat untuk berjuang untuk kebebasan, untuk demokrasi. Nah, sekarang kita mendapatkan tantangan baru setelah kebebasan diraih. Ada dua tantangan nih. Tantangan yang harus dijawab setelah kebebasan diraih, yaitu tantangan untuk mencapai keadilan sosial atau kesetaraan. Dan tantangan ketiga adalah tantangan kemajuan. Nah, sebagaimana dulu kami menjawab tantangan untuk meraih kebebasan, gimana sekarang kita juga harus meraih kesetaraan dan kemajuan. Ada kesenjangan sosial, ada kesenjangan secara ekologis, ada kesenjangan pendidikan ya. Bukan cuma di dalam negeri tapi juga ke luar negeri juga. Indonesia banyak sekali sebagai negara besar belum baik berbicara. Di level penemuan-penemuan sains, di level inovasi-inovasi teknologi, kita masih banyak menjadi konsumen saja, menjadi pasar. Ayo, saya banyak ketemu kita orang-orang muda yang hebat-hebat. Kenapa sih nggak bisa memajukan Indonesia? Ternyata dalam pengalaman saya nggak terlalu susah menemukan orang pintar Indonesia, itu nggak susah. Saya banyak ketemu mereka di laboratorium dunia, di lembaga riset, di universitas yang baik di dunia maupun di Indonesia sendiri, nggak terlalu susah. Tapi rupanya apa yang menyebabkan kita belum banyak bisa berbicara dibanding negara yang lebih kecil dari kita, seperti Singapura yang tetangga kita, seperti mungkin seperti Israel misalnya, atau negara-negara yang lebih kecil, Korea Selatan lebih kecil jelas produknya dari kita. Kenapa kita nggak bisa berbicara sementara produk-produk teknologi mereka membanjiri dunia? Bukan cuma produk teknologi, bahkan kebudayaan mereka membanjiri dunia. Rupanya yang mereka miliki dan tidak kita miliki adalah ekosistem bagi inovasi. Ekosistem itu artinya bukan sekedar banyak orang pintar, tapi orang pintar itu berhimpun enggak, berorganisasi tidak, orang-orang inovatif itu berkelompok tidak, dan kemudian orang-orang inovatif itu membangun network tidak dengan masyarakat. Mungkin sebagian orang inovatif, para teknolog, saintis sudah berbangun dengan industri ya, tapi mereka hanya menjadi pegawai. Tapi bagaimana kita bangun network dengan masyarakat? Saya kira ini penting. Ya, kira-kira begitulah. Jadi sebenarnya mungkin maksudnya Bung Budiman ini kenapa beliau ini concern sekali kepada anak-anak muda ya, karena sebagian besar diantaranya yang terlibat di dalam komunitas inovator anak-anak muda. Jadi maksudnya jangan cuma stagnan, artinya lulus sekolah, kuliah, kerja, dan hanya menjadi pegawai perusahaan besar saja gitu. Sekali-sekali jadi pemiliknya, bosnya, ciptakan sesuatu. Bosnya, dan kedua, ayo
bersekutu dan berkawan dengan rakyat, ya, dengan orang banyak, ya. Saya kira itu. Oke, gini, seberapa penting sih anak muda itu perlu berorganisasi, perlu bersekutu, perlu membuat satu badan atau komunitas? Begini ya, ada kalimat saya lupa yang mengatakan, jangan pernah meremehkan kekuatan orang bodoh dalam jumlah banyak. Mereka bisa melakukan perubahan. Ya, orang biasa-biasa saja atau bahkan orang bodoh, kalau mereka dalam jumlah banyak berkumpul saja bisa membuat perubahan. Apalagi kalau punya orang-orang punya visi. Oke. Berarti artinya kuantitas juga penting gitu? Kuantitas pentingnya, itu yang mau saya katakan. Kualitas tanpa kuantitas itu nggak akan jadi apa-apa. Bahkan jauh lebih punya dampak sosial. Orang tidak berkualitas tapi bisa membangun kuantitas. Ya, makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kejahatan yang terorganisir akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ya kan? Orang jahat kalau terorganisir bisa mengalahkan loh kebaikan yang tidak terorganisir. Maka saya katakan bahwa orang yang nggak ngerti apa-apa, terorganisir itu jauh lebih membawa dampak bagi masyarakat ketimbang orang-orang yang merasa keren, merasa pinter, tapi nggak terorganisir akan kalah. Ya, sekarang gimana caranya? Ternyata salah satu hambatan Indonesia menyumbang bagi inovasi-inovasi teknologi, salah satu hambatan kenapa orang Indonesia tidak lagi baik temuannya itu menguasai dunia, bandingkan dengan Korea Selatan, bandingkan dengan Cina, ya, bandingkan dengan Amerika, adalah karena orang-orang yang punya potensi, punya talenta ini tidak berorganisasi, tidak berjalan dengan baik di dalam ekosistem. Itu masalahnya. Tapi ya, saya juga concern juga soal anak muda. Beberapa kurang begitu menaruh minat terhadap sebuah organisasi ya. Artinya mereka tuh lebih nyaman dengan mereka sendiri, kreasi jadi sendiri, individualistis. Ya wajar, karena selama ini ada dipisahkan antara kuantitas dan kualitas. Ada orang-orang yang merasa bahwa organisasi adalah tempatnya orang-orang tidak berkualitas berkumpul supaya mereka bisa memenangkan sesuatu. Karena ada asumsi begitu. Orang berkumpul itu, orang cari teman banyak itu karena mereka nggak percaya diri sendiri. Sehingga bagi mereka berkumpul, berorganisasi itu adalah tempatnya orang yang tidak percaya diri sehingga butuh teman banyak. Padahal orang-orang seperti itu ketika berkumpul dengan teman banyak, mereka bisa membuat dampak seperti saya katakan tadi. Ya, ada orang-orang berkualitas yang tidak berkumpul dan menghasilkan dampak, betul. Tapi dampaknya yang diri sendiri sih. Lebih kepada diri sendiri ya. Hanya dia menjadi lebih kaya untuk diri sendiri, hanya menjadi lebih pintar untuk diri sendiri. Yang kebawa dirinya sendiri, yang kebawa cuma perusahaannya sendiri. Tapi bangsanya nggak ikut ke bawah. Rakyatnya nggak ikut ke bawah, daerahnya nggak ikut ke bawah. Nah, kalau saya kan buat apa? Ya, hanya yang ke bawah perusahaannya sendiri atau diri sendiri. Kalau bangsanya nggak ikut ke bawah, dapat manfaat. Saya kira itu. Tapi memang stigma seperti kayak menganggap bahwa ya mereka yang ikut berorganisasi sesungguhnya tidak punya rasa kepercayaan diri gitu. Bahkan mengklaim itu, mencari pembenaran bahwa ketika saya sendiri, sebetulnya Soekarno sendiri pernah bilang bahwa elang itu kan nggak pernah berkelompok gitu. Mereka mengatakan pernyataan Bung Karno untuk membenarkan bahwa ya saya rasa saya nggak perlu berkelompok karena saya sendiri juga percaya diri. Tapi Bung Karno berorganisasi. Berorganisasi kan? Bung Karno berorganisasi, ya. Saya kira kekuatan besar yang abadi sampai sekarang adalah organisasi, ya. Agama-agama pun begitu ya. Kekristenan kalau nggak diorganisir lewat Vatikan sampai hari ini ya biasa saja gitu ya. Jadi menurut saya agama-agama pun berorganisasi. Meskipun mereka mengatasnamakan Tuhan sekalipun, toh mereka butuh organisasi. Iya kan? Buddha, Islam juga butuh organisasi ya. Apalagi ide-ide yang tidak memakai atas nama Tuhan begitu ya. Itu adalah ide-ide manusia begitu ya. Yang mereka butuh organisasi secerdas apapun. Ya. Seorang Einstein kalau dia tetap tinggal di Jerman dan dia nggak boleh berkembang, nggak boleh berorganisasi, nggak membangun institusi, ya dia hanya sekedar tulisan-tulisan saja, teori-teori saja. Tapi menurut saya dampak sosialnya dia rasakan. Seorang yang cerdas
kalau dia mengandalkan kecerdasan diri, kemungkinan dia tidak akan pernah melihat hasil dari kecerdasannya berbuah dalam hidupnya. Buah dari kecerdasannya. Dia tidak akan pernah bisa menyaksikan karena takes time, akan makan waktu, dan mungkin waktunya puluhan tahun dan dia udah mati duluan. Tapi seorang yang berkualitas, orang-orang berkualitas berorganisasi, temuan-temuannya akan berdampak pada masyarakat dan dia bisa saksikan karena dikerjakan oleh orang banyak, sehingga dia bisa menyaksikan. Tapi orang-orang yang cerdas, yang hanya sekedar diri sendiri, kemungkinan pikiran-pikirannya hanya bisa terwujud ketika dia sudah mati. Bagi saya rugi. Oke. Artinya dia nggak sempat menikmati buah pikirannya. Lihat buah pikiran jadi nyata. Bukan hanya teori saja, ya. Dia akan dikenal, bukan dia jadi kaya, ya. Dia dapat paten misalnya begitu ya. Tapi sebetulnya semua penemu-penemu zaman dulu, filsuf-filsuf hampir semua kebanyakan begitu kan. Artinya setelah mereka sudah nggak ada, sudah meninggal. Ya karena mereka nggak berorganisasi. Iya, karena mereka nggak berorganisasi. Atau banyak kan tidak mau membangun institusi untuk mewujudkannya. Sementara ada banyak orang yang saya tahu dia punya penemuan hebat, tapi dia belum bisa menyaksikan karena dia bergandengan tangan dan banyak orang. Tapi saya tertarik kembali lagi yang tadi Bung Budiman soal beberapa orang-orang yang terlibat di dalam komunitas Inovator 4.0 ini juga ternyata ada yang kuliah di sini, ada yang kuliah di luar negeri, ada juga yang nggak kuliah. Nah itu pertimbangannya apa? Alasannya apa? Karena bagi kami inovasi itu bukan hak eksklusifnya orang-orang berpendidikan gitu. Orang-orang sekolah yang berpendidikan secara akademis. Enggak. Inovasi itu adalah keberanian untuk mencari cara baru. Ketika dia melihat cara lama ini kurang, tidak akan lagi bisa menjawab tantangan jauh. Dan itu hanya tumbuh dari orang-orang yang desa. Ada orang desa kan sebenarnya kan di banyak tempat, bukan cuma di kampus. Orang desa ada di kafe ini, orang desa ada di gang depan sana. Iya. Masalahnya bagaimana kegelisahan itu menjadi sebuah penemuan, kemudian menjadi sebuah inovasi. Itu kan soal metode berpikir. Kalau dia punya teman-teman yang sama-sama gelisah, dan kemudian dia teman yang gelisah ini sudah menemukan metode ilmiah, entah dia orang kampus atau bukan, mereka bisa menemukan sesuatu. Hanya karena dia tidak mengalami keadaan di mana teman-teman bersekolah sementara dia tidak, bukan berarti dia juga tidak memiliki kegelisahan. Iya, maksudnya pikiran yang revolusioner. Dia pikiran yang transformatif, yang gelisah segala macam. Tugas kita adalah mencarikan orang-orang itu teman. Lantas begini, Bung Budiman, pertanyaan. Tugas saya adalah mencarikan teman. Bagaimana teman-teman yang begitu, yang seperti Bung Budiman bilang tadi, kebanyakan gini ya, karena di zaman sekarang kan ini orang tuh kan stigmanya kalau dia nggak sarjana dia nggak bisa. Artinya semuanya butuh gelar itu gitu. Enggak, itu saya kira kita justru dengan mengatakan bahwa inovator isinya tak peduli apa pendidikannya, menurut saya adalah kita ingin mengatakan bahwa proses belajar itu dimanapun. Bahkan proses belajar secara ilmiah pun tidak harus sekolah. Bagus kalau bisa sekolah, bagus kalau bisa kuliah. Ya kita dorong juga teman-teman supaya kuliah. Tapi kalaupun nggak bisa karena alasan biaya atau alasan apapun, saya kira itu tidak boleh menghambat ya. Saya kira itu nggak boleh menghambat. Jack Ma itu adalah orang yang ketika mendaftar di perguruan tinggi di Harvard ditolak berkali-kali. Ditolak berkali-kali, ya di perguruan tinggi lain ditolak. Ada yang kemudian dia bisa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada mungkin sebagian lulusan Harvard yang lainnya. Bahkan dia ngelamar kerja juga nggak diterima. Ya, even. Bahkan sebenarnya memang ada orang-orang. Makasih ya. Memang ada orang-orang yang entah gimana dia susah diterima karena barangkali memang institusi yang melihat dia bingung. Ini orang harus ditempatkan di mana? Bukan berarti orang itu buruk ya. Barangkali institusi tempat dia melamar kerja atau melamar di kuliah, jangan-jangan kan ini rumah kita terlalu kecil untuk dia. Untuk pemikiran dia, untuk menampung pikirannya bahwa dia. Bahwa orang itu nggak punya rumah, bukan karena dia itu underqualified, nggak bermutu, bukan. Jangan-jangan memang rumahnya dia atapnya langit. Karena tidak ada atap yang cukup tinggi, tidak ada ruang yang cukup untuk kehebatan dia.
Jadi bukan berarti dia rendah, jangan-jangan dia mau terlalu tinggi sehingga nggak ada rumah yang cukup untuk dirinya. Ya orang seperti Jack Ma itu. Ya, tapi Ada satu tokoh, seorang tokoh juga namanya seorang fisikawan ahli komputer namanya Stephen Wolfram. Dia pernah diterima di Fisika Oxford. Dia sebelumnya sekolah di SMA di Eton, di nama SMA Eton di Inggris. Itu SMA paling keren lah sedunia barangkali. Tapi dia keluar. alasannya Dia guru-guru juga bingung karena dia udah bikin artikel-artikel, paper-paper tentang fisika partikel SMA. Gurunya bingung. Masuk Oxford Fisika. Dia keluar juga karena dia anggap nggak pas. Dia akhirnya ke Caltech, California Institute of Technology. Umur 20 tahun langsung jadi dokter. Kenapa? Kumpulan tulisannya dia bundel, dia jadikan tesis, dia bergelar dokter. Artinya bahkan institusi seperti Caltech, Oxford sekalipun tidak terlalu cukup untuk dia. Dia sekarang bikin perusahaan namanya Matematika, dia perusahaan bikin namanya Wolfram Alpha, sebuah mesin komputasi untuk menjawab pertanyaan komputasional tentang segala hal dunia, tentang universe. Orang seperti Jack Ma, orang seperti Stephen Wolfram adalah orang yang institusi yang ada tidak cukup kuat untuk kepalanya. Bukan berarti dia buruk. Ya, jadi saya percaya ada banyak hal seperti itu di dunia. Di gang ini, di kampung sana, saya yakin orang seperti Ramanujan. India. Betul. Orang yang ketika masuk kuliah di India itu gagal. Mata pelajaran lainnya ambruk kecuali matematika. Dia masuk Cambridge, dia membawa dan dosen-dosen di Cambridge heran. Karena apa? Dia nggak pernah nyata tapi selalu bisa menjawab pertanyaan. Ternyata dia punya banyak teorema matematika yang profesor-profesor besar butuh sumber hidup untuk bisa menemukan satu atau dua di antaranya. Tapi dia punya ratusan. Dan dia orang sederhana, orang miskin. Ada orang seperti itu, saya percaya mungkin di salah satu gang kita, di satu pojok rumah tetangga kampung kita ada. Tugas inovator adalah mencari yang seperti itu. Nah sekarang kan, itu dia pertanyaannya, bagaimana caranya anak-anak muda yang belum mendapat kesempatan, tidak mendapat kesempatan? Saya dulu ya. Oke, silakan. Ini tawar bukan? Ini tawar bukan nih? Tawar ya? Tawar, oke. Nah, anak-anak muda yang belum mendapatkan kesempatan atau terhalangi lah hanya karena persyaratan administrasi untuk bisa bergabung ke dalam komunitas inovator for Gak ada syaratnya Anda gelisah. Harus gelisah ya. Dan itu bukan sekedar teknologi ya, ini juga sosial. Jangan pikirnya sekedar teknologi, komputer enggak. Ini juga tentang sastra, ini juga filsafat, tentang ekonomi, tentang politik, semuanya. Kita kumpulin orang-orang gelisah tentang soal politik, gelisah soal sosial, gelisah soal ekonomi, gelisah soal komputer, gelisah tentang bioteknologi, gelisah tentang kesehatan, semua orang gelisah aja. Pada bidang apapun. Setelah itu suruh kumpul, let's create something. Berarti sebenarnya alasan Bung Budiman membentuk Inovator 4.0 ini sebenarnya Bung Budiman sebagai pemrakarsanya juga ada kegelisahan ya. Oh iya, kegelisahan saya adalah dari sana ya. Sistem tidak cukup bisa mengakomodasi ledakan-ledakan ide, ledakan-ledakan kegelisahan masyarakat untuk menyongsong masa depan. Itu masalahnya. Jadi harus ada satu penampungan tempat di mana institusi nggak bisa nampung karena terlalu birokratis kah? Iya. Terlalu hierarkis kah? Terlalu formalistik kah? Nah, program Bung Budiman ini, ide Bung Budiman ini coba dimasukkan untuk mengisi celah-celah kekosongan itu ya. Dan celah itu ternyata luas banget. Kita anggap celah ya, celah itu seolah sempit ya. Ternyata celah itu luas banget. Ya, ternyata ruang yang bisa diisi oleh institusi-institusi ada baru sangat sedikit. Banyak ruang terbuka yang belum bisa diisi oleh birokrasi, oleh hierarki, oleh institusi-institusi mapan. Karena institusi mapan itu cenderung kaku, cenderung konservatif, sementara dunia bergejolak, bergerak terus dengan kecepatan dan lompat-lompatan tak terhingga dan tak terduga. Nah, kita ingin ikuti ini sehingga kita ingin fleksibel. Oke. Bung Budiman, begini, sebelum saya kira ada dua sebetulnya pertanyaan yang saya sebetulnya agak apa ya? Yang gelisah itu tadi. Saya lihat Bung Budiman ini kan waktu jadi masih aktif sebagai anggota, aktif menyuarakan pembentukan undang-undang desa. Iya. Nah, undang-undang hal-hal yang berbau desa ini juga kebetulan
masih berkaitan dengan program Bung Budiman soal komunikasi inovator Sangat. ini. Nah, sebetulnya apa sih Bung Budiman, apa ya yang perlu Bung Budiman gali dari desa? Kenapa mesti desa? Kenapa nggak kota? Misalnya kota juga masih banyak bermasalah kan sebetulnya. Kenapa mesti desa? Kota itu kuat, tapi nggak sehat. Kuat secara ekonomi, kuat secara ilmu pengetahuan, tapi secara udara nggak sehat, padat segala macam. Desa itu sehat, jernih, bening, subur, banyak hijau, tapi nggak kuat. Tugas kita adalah membuat yang sehat itu jadi kuat. Apakah kota yang kuat tidak perlu disehatkan? Hanya dengan cara membuat desa yang sehat menjadi kuat, maka kota yang kuat akan jadi sehat dengan sendirinya. Begitu ya? Iya. Saya lebih suka bekerja dengan orang sehat ketimbang orang kuat. Alasannya? Ketimbang bekerja, memulai pekerjaan, saya lebih suka memulai pekerjaan dengan orang yang sehat, meskipun nggak kuat, daripada memulai pekerjaan dari yang kuat tapi nggak sehat. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari yang sehat meskipun nggak kuat, kesehatan itu sendiri kalau dilatih, dijaga, diberi lingkungan, diberi pengetahuan yang pas, dia akan jadi kuat. Tapi kalau kuat meskipun nggak sehat, misalnya nih contoh apa ya? Ada orang badannya besar, tapi katakanlah hidupnya nggak beraturan, sering begadang, ya, makannya juga yang aneh-aneh, yang nggak sehat, ya, meskipun badannya kuat, mengkonsumsi hal-hal yang nggak sehat akan rapuh. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya akan rapuh. Kena angin malam misalnya TBC gitu ya. Karena sehat, meskipun kuat, kalau baik kuat, saya nggak bisa memulai pekerjaan dari orang yang seperti itu, karena dia nggak punya masa depan. Orang yang kuat tapi nggak sehat itu nggak punya masa depan. Orang yang sehat meskipun nggak kuat, dia punya masa depan, bisa diajak lari. Jago. Sehat desa adalah sehat meskipun nggak kuat. Itulah ya, arti Ya. desa buat Bung Budiman ya. Ya, Oke. ya. Oke, terakhir saya ini ngulik Bung Budiman banget nih. Tapi saya ngeliat dulu masa kecil Bung Budiman ya emang dulu di desa ya. Ya, sama saya orang desa juga. Ya. Cilacap, Itu apalagi juga Bung ya. Budiman Saya orang juga desa, jadi mungkin ada romantisme gitu juga, ada sentimen gitu juga kenapa mulai dari desa. Nah, Bung Budiman ini kan katanya dari kecilnya udah teman-temannya mungkin beda ya, artinya cuma Bung Budiman doang di antara teman-teman Bung Budiman ini. Kayak Bung Budiman ini kalau saya anggap kayak semacam anomali sendiri ya. Bung Budiman ini merasa apa? Punya pandangan bahwa saya ke depan akan menjadi politisi. Bung Budiman tertarik dalam dunia politik sejak kecil. Ya. Saya tertarik pada ilmu pengetahuan dan politik. Dua-duanya tertarik. Oke. Dua-duanya tertarik. Kebetulan kalau disebut anomali gak juga, nyatanya saya mendapatkan teman-teman masa kecil, remaja di desa yang kemudian punya keinginan yang sama. Jadi ternyata setiap orang, gak ada istilahnya, setiap orang tuh gak tertarik, atau setiap orang hanya gak sadar aja. Belum sadar kali ya. Tugas saya sebagai teman adalah, jangan kamu kira bahwa masa depanmu hanya jadi pegawai negeri, atau mengelola warisan tanah orang tuamu, atau mengelola warisan warung orang tuamu. Enggak. Kamu punya warung, keluargamu punya tanah, atau kakak-kakakmu jadi pegawai negeri yang sukses, atau kamu sebagai orang desa, kamu hanya akan meneruskan sawah, sepetak sawah kecil punya orang tuamu. Saya selalu mengatakan gitu pada teman-teman saya. Kamu tahu gak sih ada masa depan yang lain di luar sekedar mewarisi orang tuamu, atau sekedar ikut jejak orang tuamu, atau sekedar ikut jejak kakak-kakakmu? Enggak, ada sesuatu yang lain. Nah, saya sengaja itu dan ternyata muncul semua tuh. Ketika saya pancing muncul semua itu. Terus saya baca buku, anak kecil kelas 6 SD dengan teman saya sering baca buku sejarah, baca buku, ya, baca koran. Artinya nggak bener juga orang kampung itu nggak punya potensi. Tugas kita yang sedang menggali saja ya. Jadi, tidak ada eksklusif. Cita-cita itu tidak eksklusif. Tapi inklusif. Inklusif. Setiap orang boleh bercita-cita apa saja. Jadi saya suka politik.
Tapi kenapa saya akhirnya milih politik? Karena pada waktu saya mikir, keadaannya harus dirubah dulu. Agar orang-orang punya potensi berkembang, Indonesia harus didemokratiskan dulu. Dan itu harus dirombak kekuasaan, itu aja sih simpel itu. Nanti kalau udah dirombak kekuasaan, nanti baru saya akan mendalami sains lah.